Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana TV di Sumatera Barat kasadonyo. Baka bakini dusana mudah-mudahan kita sadonyo dalam keadaan sehat dusana. Ya amin amin ya rabbal alamin. Dan sana umbana Ambo Oscar hadir menemani dusana kasadonyo di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampeknyo dusana. Dan tentu di podcast sampai mota kita menghadirkan seorang bintang tamu yang akhir-akhir ini dia sering digunakan. Sering di-mention mengenai pertanahan, apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya antara perang Iran, Israel dan Amerika. Nah, jadi kita akan bahas itu bersama langsung saja sekaligus konten kreator dan sekaligus notaris Ibu Besar. Halo, Selamat siang. Aduh. Jadi gimana? Kita bahas juga soal hormusnya. Gak usah. Cari GPT dulu ya. Enggak itu. Aduh gimana ya? Emang mau kita bahas nih? Jangan dong. Itu lain segmen kayaknya, lain program kayaknya itu Aku nanti. DJ-nya makanan malah disuruh ngurusin Iran sama Amerika pusing. Mending ngurus diri sendiri dong. Ngurus sendiri aja dulu ya. Tapi ya kita mudah-mudahan ya perang itu cepat usai ya, Bu Bes ya. Betul. Amin, Ya, amin. mengingat itu banyak Iya. sekali dampaknya. Iya, gitu. iya. Cepat sama-sama Kemana-mana. berdamai dan sama-sama punya sampai ke titik temunya juga Iya, gitu. iya. Oke, Bu Bes, gimana kabarnya pada saat ini Bu Bes? Alhamdulillah sehat. Seneng banget dapat kesempatan lagi bisa datang Asik, ke studio kesempatan ini kembali bareng sama Oscar yang udah jadi bapak ya sekarang ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Bes, terima kasih jadi bapak. Jadi, gimana testimoninya? Nggak usah ditanya testimoni. udah berapa minggu sudah? Tidak tidur. Itu biasa ya. Iya biasa. Biasa. Alhamdulillah. Nikmatin aja sesi-sesi newborn ini dinikmati. Iya, betul. Dinikmati. Pasti kangenin nanti itu. Iya. Atau banyak karena kan banyak cerita ke aku kan. Kalau sesi-sesi newborn itu ngangenin. Iya, ngangenin. Ngangenin. Sekarang ini Sesi masa-masanya pertama. menangis-nangis juga. Iya dong. Gak tidur gimana nih gak tidur? Ini aja tidur aku kurang kayaknya ini. Sama ya, suami sama istri ya. Iya. Istrinya harus dibikin happy juga. Iya, gitu. Biar betul. nggak kena baby blues Betul juga. banget. Ya alhamdulillah istri juga sehat juga, anak juga sehat gitu kan. Berapa kilo kemarin lahirnya? Kemarin? Ya. Itu kemarin 314. Oh, 314. 314. Tinggi anak saya. Iya. Anak saya 5 cm, panjang anak saya. Oh, ternyata. cowok tinggi ya. Iya, insya Keren Allah dong tinggi. besok ya. Kayak bapaknya. Ya. Amin ya. Amin. Bu Bes, Ya, ini boleh. kan kita ketemu lagi ya. Udah Ya. berapa lama? Udah setahun kali ya? Iya, berapa 2 tahun ya? Oh iya, mau 2 tahun ya kita Ya, jalan mungkin ya. Udah ketemu lagi ya, ini baru ketemu lagi ya Bu Bes ya kita. Dan sekarang Bu Bes alhamdulillah makin melejit. Asik. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Melejit nggak tuh? Katanya kemarin diundang sama PBB buat memutuskan arbitrnya ya kemarin ya? Tiba-tiba banget. Enggak, tapi gimana nih sejauh ini, gimana isi-isi konten Bu Bes? Apa nih kesibukannya? Saya konten sama Kesibukannya. selain jadi notaris, apa aja sekarang? Tetap di konten notaris, tetap kita bolak-balik pasaman ya. Ya. Tentu dong, Kita tahun tetap kemarin harus- gitu juga. Kayaknya akan bolak-balik terus deh sampai pensiun nanti gitu. Kayaknya pasaman bakal tetap di pasaman aja deh, pasaman barat. Pasaman barat Ya, aja. di Simpang 4 ya. Di Simpang 4. Kayaknya bakal bolak-balik. Bolak-balik situ aja. Iya, kayaknya. Terus selain itu juga ngonten. Yang konten masih tetap jalan. Terus sekarang ada lagi affiliate TikTok Go. Affiliate TikTok, woi mantap. Lumayan kan? Mantap. Lumayan nambah pemasukan. Iya betul. Kemarin siapa ya? Itu kalau nggak salah ada ya dia itu ngemonet TikTok gue-nya. Ih 2 digit bro. Iya. Si Ella. Oh Iya. Kalau nggak salah. Yang sampai kebeli iPhone bukan? Iya bener. Iya Allah. Itu berapa bulan ya Pak? Berapa bulan aku lupa deh pokoknya. Nggak, sebenarnya nggak bisa dihitung bulan karena kadang kalau misalnya algoritmanya bagus bisa sebulan mungkin bisa atau sebulan atau 2 bulan gitu tergantung. Kita konsisten. Enggak konsentrasi masih ngomong. Konsistennya gimana? Konsistennya kita gimana? Oke. Tergantung konsistennya. Tapi ya memang kalau kita berkecimpung di media sosial ya itu memang harus konsisten ya gitu. Harus sabar dan konsisten gitu. Betul. Tapi kan banyak juga yang terbantu sama TikTok Go ya. Iya, Apalagi iya, iya. aku beberapa bintang tamuku sebelum-sebelumnya juga bilang TikTok Go segala macam terus juga lebih menguntungkan juga gitu kan daripada yang TikTok yang
sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang kan lebih menjunjung konten kreator gitu istilahnya. Tapi Bu Bes itu biasanya kalau monet itu berapa bulan sekali tuh kalau untuk TikTok Go-nya itu? Kalau TikTok Go itu kan waktu itu dia kalau nggak salah di TikToknya itu ada pilihan TikTok Go. Jadi aku mulainya itu di akhir tahun kemarin baru mulai di akhir tahun kemarin. Memang belum banyak sih sebenarnya pendapatannya, cuman ya disembarikan dengan konten dari endorse, konten kita sendiri. Nggak mungkin dong kita konten endorse terus kan. Ada konten kita sendiri terus ditambah dengan TikTok Go juga konten TikTok Go gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi kan bisa kalau misalnya beli apa-apa bisa jauh lebih murah kan. Oh benar. Iya jauh lebih murah. Karena potongan di TikTok Go itu lebih banyak biasanya. Iya benar. Oh gitu. Berarti sekarang kesibukannya ya masih seputar konten gitu. Katanya ada buat usaha sekarang. Oh iya, aku sebenarnya usaha itu sebenarnya udah lama. Usaha itu sebenarnya udah lama dari aku kuliah. SMA malah. Oh SMA malah. Oh, SMA itu aku tuh udah mungkin emang apa ya namanya, memang kesukaannya di sana. Emang passionnya gitu. Tuh memang di usaha. Gitu. Usaha. Ya. Jadi aku dari SMA itu, aku itu udah jualan, jualan kerupuk di kelas. Oh kerupuk apa? Lupa apa sih namanya dari lah jualan yang lupa gimana? Itu kan udah berapa tahun yang lalu kan, dari tahun 2007 kalau nggak salah. Iya juga sih ya. Nah, jadi dihentikan lah, dilarang lah sama mama, nggak boleh lagi gitu kan ya. Jadi kuliah, aku waktu itu kan kuliahnya di USU. Kuliah di USU pindah ke UNAN. Nah di USU itu aku juga jualan, cuman nggak terlalu fokus ke sana kan, karena kita anak kos kan, gitu kayaknya lebih susah. Betul. Nyampe di Padang, baru nih kepikiran, aduh apa ya yang bisa dapet tambah jajan gitu kan. Sementara aku dulu tuh belanjanya cuman 1 juta 1 bulan itu, tapi udah sama bensin mobil. Udah sama bensin, kosan juga berarti? Kosan. Ini udah pindah ke Padang nih. Oh udah pindah ke Padang, oh iya saya udah sama bensin mobil sama duit jajan. Iya kan kurang, kan kampus kita jauh di Unan geng. Iya lagi. Jadi makanya apa ya yang nambah belanja gitu, apa ya bisa nambah cuan gitu. Akhirnya aku jualan mulai dari, kalau tahu produknya Zanana tau gak sih, sekarang dia udah masuk ke supermarket. Oh iya tahu yang kuning. Kalau dulu dia itu jualannya pakai dia ngasih kita tuh ada supplier nomor 1, 2, 3, jadi di tiap kota itu ada gitu. Jadi resellernya iya. Reseller, jadi aku tuh waktu itu reseller 01-nya Kota Padang. Waktu itu belum masuk ke Swalayan. Terus aku juga jualan pai susu. Pokoknya aku emang hobinya itu loh gitu, pai susu. Sampai tiap minggu sebelum CFD seramnya sekarang, aku dulu tuh jualan kue cubit. Kue cubit? Ya kue cubit, ke pancong kayak gitu juga? Kue cubit doang. Terus habis itu sambil skripsian kan, tamat S1, jualan lagi, jualannya waktu itu tapi aku door to door gitu, tapi ordernya online. Oke. Kayak pengen mambo ya. Tapi nggak pakai karaoke ya. Nggak pakai karaoke. Jadi kalau bukan buat susu anak ya. Itu buat belanja. Jadi waktu yang di tamat itu, pas aku juga nyambung Magister Kenotreatan ini, itu jualannya apa, mango sticky rice, ketan durian lumer gitu-gitu, dan itu aku bawa ke kampus juga. Buset, UMKM semua berarti jualannya. Kayaknya itu emang udah hobi masak. Tapi terdengarnya enak-enak. Ada mango sticky rice, tadi kue cubit juga gitu kan. Berarti masak-masak sendiri berarti semuanya. Mungkin kayaknya lebih ke hobi masaknya kali ya. Oke. Nah, jadi pas aku udah nikah sama si Uda, bulan ke-8 kita nikah nih, lewat lah waktu itu di Instagram ya. Waktu itu belum TikTok belum ada, terus gitu belum itu juga kan. Jadi kita kelihatan yang es kepal Milo. Es kepal Milo. Iya. Es kepal Milo itu aku mau jualan ini nih, aku bilang sama si Uda kan. Terus udah ngomong, itu susah tuh bikin ini segala macem gitu kan. Salon doang mah. Nah tapi itu kita harus kirim Milonya tuh dari Malaysia. Oh Milonya iya. Karena yang Indo sama Malay beda Milonya. Jadi karena mungkin gercep lah ya gitu kan. Pokoknya aku tuh harus dapat itu tuh, aku pengen jualan itu gitu kan. Alhamdulillahnya kita jadi yang
pertama. Pioner. Iya, pertama Jadi jualan di Anda yang untuk pertama kali pemilu di sini. Sampai pakai nomor antrian. Nomor antrian. Sampai pakai nomor antrian gitu dan itu tuh benar-benar aduh, kayak kita tuh hari raya lebaran setiap Teman-teman saya hari. bolos kuliah. Serius? Beli di mana? Bolos. Pokoknya dia katanya mau beli es kepal Milo gitu Iya, katanya. iya. Ada di satu mata kuliah mereka nggak masuk semua. Di Jati waktu itu aku Iya jualan. betul di Jati. Waktu- Daerah Jati tapi aku nggak tahu presisinya di mana. Aku Iya, nitip iya, aja iya. kemarin. Biarlah mereka pergi semuanya. Itu gitu. tahun 2018 Gitu. Tapi Bu Bes, ya. ini kan Bu Bes kan katanya juga suka masak-masak. Nah, kita nih ada visual menarik nih dari Apa Bu Bes tuh? juga. Iya. Bu Bes masak-masak. Kita tonton bareng aja visualnya gimana nih. Oh, boleh. Boleh. Berikut visualisasinya untuk Anda di sana. Temenin aku masak buat siang ini yuk. Di sini aku udah nyiapin bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nah, terus aku juga ada jengkol dan juga terong. Ikannya jangan lupa digarumin dulu ya sebelum digoreng. Nah, di sini aku mau nyiapin dulu nih cabai, bawang merah dan bawang putihnya buat di blender. Terus jangan lupa juga terongnya dipotong-potong kayak gini ya. Jengkolnya juga jangan lupa dibuka ya, terus dibagi 2. Lanjut aku mau goreng terong, juga goreng jengkol, dan juga aku mau goreng ikannya. Nah, digoreng nih sampai matang. Kalau proses goreng menggoreng udah selesai, ayo kita geprek jengkolnya. Terus kita goreng deh itu cabai yang udah di blender tadi. Kalau misalnya cabainya udah masak, masukin deh yang tadi udah kita goreng. Tapi keadaan kompornya sudah harus mati ya. Kan kita udah selesai, sekarang kita bikin sayurnya nih. Ini aku tumis aja bawang merah, bawang putih. Terus aku masukin sayurnya, ditambah sedikit air dan garam. Voila, maka jadilah. Selamat makan siang ya semuanya. Gracias. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Kira konten lama gitu. Ada zaman-zaman dulu konten Iya, gue. iya benar ada yang lebih baru sih. Ada yang baru. Apa ya waktu itu? Lebih barunya setahun yang lalu tapi. Tahun lalu sama aja. Udah jarang banget bikin konten masak-masak. Masa-masa sekarang. udah jarang berarti ya. Udah Kenapa? jarang. Karena sibuk pas sama Barat masih lanjut gitu Iya, atau gimana? sibuk itu juga sibuk. Jadi kita sekarang ada jualan baru lagi nih, Oh, ada jualan produk baru lagi. baru. Asik. setelah Nanti kita munculin. boleh. Kita munculin produk barunya. Boleh dan gitu. itu setiap hari, setiap pagi. Oh, setiap hari, setiap pagi? Di Oke. Jati juga. Jati juga Jati di juga. tempat es kepal yang sama. Geser dikit. Nah, Geser sedikit. Karena Astaga. sayang kan ngelepasin itu. Iya sih, betul. Ngelepasin Betul. tempatnya gitu. Betul sih, betul. Tapi berarti sekarang nggak ada kepikiran buat konten masak-masak gitu dulu tuh nggak ada kepikiran lagi ya? Karena saking sibuknya. Karena aku mikir kayak ada ide gitu kan. Iya. Ayo kasih temenin aku, kasih makan karyawan aku gitu kan. Kayak di kantor atau masak-masak di mobil gitu kan. Kayak hacks-hacks di mobil gitu. Nggak kepikiran. Masak di mobil. Masak di mobil kayaknya nggak mungkin ya Oscar ya. Nggak mungkin ya. Cuman kalau yang lain kayaknya kalau masak di kantor itu dulu ada Dulu ada. niat ya Kan kan. ada. Iya kan waktu pindah ke Pasaman waktu mau di Pasaman itu kan udah dapet tuh barang-barang semuanya ditaruh, udah kompor, gasnya, lengkap kulkas ya. segala macam gitu kan. Cuman setelah 3 hari aduh. Tapi aku lebih banyak beli tahu di situ. Oh, lebih Lebih banyak beli. di situ. Kompornya sia-sia. Iya, kayaknya lebih banyak modal masak deh daripada beli. Jadi mending kita beli aja kayak. Oh, beli gitu aja kan, akhirnya. ya. Nggak sempat dan ada kepikiran untuk bikin konten masak-masak lagi ada, cuman capek. Udah capek duluan gitu loh. Oh gitu, makanya tidak dilanjutkan lagi. Iya. Gitu. Makanya fokusnya makan doang berarti Iya, ya. fokusnya makan doang. Makan doang berarti Aduh, ya. itu terdengar salah. Fokusnya makan doang. Gak fokusnya ke konten makan Fokus- gitu enggak. maksudnya. Membantu UMKM. Membantu UMKM. Nah, gitu lebih enak ya. kan. Dan membuat menciptakan UMKM baru juga. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau di itu usaha Bu Bes udah berapa banyak berarti itu ya? Dari awal mula merintis sampai sekarang udah itu banyak. udah banyak ya? Udah banyak. Udah banyak. Udah Itu banyak. udah berapa kira-kira tuh Bu Bes? Nggak tahu nih, kalau dari dulu, kalau dari SMA sampai sekarang kayaknya udah banyak deh. Tapi yang diseriusin sekarang kan Bananator sama Bakukui. Oh, yang fokusnya baru sekarang ya? Iya. Ya. Yang diseriusin sekarang ya dua itulah gitu. Sama. Tapi pernah gak sih kan Bu Bes kan dari banyaknya usaha nih, kita ngomongin usahanya nih, banyaknya usaha, itu yang paling pernah gak sih yang paling ruginya gitu?
paling banyak ruginya daripada profitnya? Kalau rugi sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Kalau rugi, maksudnya tuh kita lebih kepada jatuhnya rugi nggak sih? Bukan rugi, lebih kepada orang udah nggak tertarik lagi nih sama produk yang ini. Es kepal gitu. itu salah satunya. Iya, kayak es kepal itu salah satunya. Terus kayak orang udah nggak, kayaknya udah nggak sama lagi lah ya. Karena kan kita udah siap dulu, kita udah siap dulu ini makanannya makanan viral. Kalau makanan viral dia itu bukan sesuatu yang akan bertahan lama biasanya. Betul. Tergantung bagaimana cara kita memasarkan atau gimana. Cuman kan kadang orang nyobain makanan itu yang udah gini doang ya. Oh ya udah gitu kan. Kadang ada yang bener-bener suka, tapi orang batas sukanya itu sampai kapan sih gitu. Nggak mungkin kayak es kepal Milo itu nggak mungkin orang beli tiap hari kan. Iyalah, Diabetes. Diabetes melitus Anda aduh. Hilang jadi Anda satu nanti. Jadi lebih kepada apa sih namanya? Kayak orang itu udah nggak tertarik lagi, udah mulai nggak itu. Berarti lagi. Bu Bes secara langsung tahu nih momen-momennya orang udah mulai nggak rame lagi, dia tahu berarti ya? Ya kalau misalnya dibilang tahu sih, kayak yang Bananator dibilang nggak ada customernya kan, konsumennya masih ada sampai sekarang. Iya, gitu. karena bisa kan? Iya, karena masih bisa. banyak pecintanya kan. Betul. Ternyata gitu. Tapi kalau yang es kepal Milo itu sampai yang bener-bener nggak itu lagi gitu. Nggak ada yang mau beli lagi gitu ya? Sampai yang sehari itu cuma laku berapa gitu. Oh, berarti ada titik nggak apanya berarti dong? Berarti ada titik di pada satu sisi udah nih kita nggak usah lanjutin lagi gitu kan? Karena kan kita harus bayar kontrak, Betul. bayar pegawai lagi gitu. Karena sementara ini aja nggak nutup nih gitu. Belum lagi kita modalnya kita pakai Milo dari Malaysia, kan harganya jauh lebih mahal daripada Milo Indonesia kan. Makanya udahlah nggak lanjut lagi gitu kan. Tapi ketika dia udah momen-momen udah mulai turun gitu, makanya ada Bananator ketika itu gitu. Oh gitu. Berarti rata-rata jajanan viral gitu, Bu Bes buat berarti ya? Enggak semua, tergantung semua juga juga? sih. Yang mana yang bisa dibikin aja gitu. Ya, tapi kalau yang Bananator inilah yang alhamdulillah yang Bertahan bertahan sampai lama sekarang ya. ya? Dan dari tahun 2018. Wih, udah lama gokil. 2018 sampai sekarang Wih, alhamdulillah. udah 8 tahun. Iya. Iya. Ih, 8 tahun kan Iya, 2018 ya? Heeh. 2018 sampai sekarang 8 tahun. Keren. Udah lama alhamdulillah. Dan itu rame terus ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah rame terus. Tapi Bu Bes, ini kan selain usaha juga, konten juga. Sekarang kan udah mulai banyak konten-kontennya. Sekarang yang paling senang itu masih konten makan-makan kah atau gimana nih kontennya? Kalau Aku sekarang? masih, karena niche aku kan makan-makan. Oh, masih makan-makan. Jadi memang fokusnya tuh memang ke makan-makan. Ditambah aku juga senang makan. Iya, tahun kemarin sama tahun sekarang sama aja ya. Masih senang makan. Masih senang makan ya. Mungkin kalau Scarlett sekarang kan sepertinya lebih besar ya dari Aku mau mengungkapkan itu tadi loh. Aku mau ngomong tadi loh kayak, aduh saya ngomong nggak ya? Tapi mohon maaf, ini nama aku Ibu Besar bukan mengafirmasi ya. Iya, jangan. Itu nama panggung. Nama panggung gitu ya. Jangan diafirmasi ya. Jangan diafirmasi. Iya. Bukan. Tapi memang naik sih berat badan aku. Bu Bes, aku dalam hati dari awal ketemu Bu Bes tadi ya, itu tuh udah pengen, aduh Bu Bes ini tambah besar gitu. Dalam hati gitu loh Bu Bes ya. Mohon maaf banget nih Bu Bes nih. Bukan yang mau di-share tapi memang iya sih. Tapi memang iya. Nggak bohong sih. Tapi memang aku agak dol makannya sekarang ini. Berapa kilo? Nggak usah ditanya. Nggak usah Anda tanya. Nggak usah ditanya. Tapi ada di selingan olahraga ada ya? Ada. Jangan bilang padel lah. Enggak padel kan? Ya enggak. Ada awal-awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Sekarang Ada CFD. CFD kan jalan sambil jajan. Tapi ini nggak sehat banget, serius. Tapi Nggak sehat banget. nggak tahu apa ya, kayak makanan itu kayak balas dendam gitu. Bukan balas dendam sih, lebih kayak daripada gue stres mending gue makan gitu. Gitu. Mungkin lebih kayak gitu kali ya di aku. Gitu. Tapi tolong lah Bu Bes. Tolong lah Bu Bes. Jangan sampai saya gebrak meja gitu kan. Insya Allah, Jangan enggak. sampai udah Bu Bes nanti gabung nanti di kamera kita nanti nih. Gitu. Hentikan. Tapi biasanya udah pernah ingatin dong berarti? Udah dong, udah. Udah ingat, cuman ada olahraga kan. Jadi olahraga nih Senin, Selasa, Rabu hujan gitu kan. Malesnya sampai 3 bulan. Hujannya sampai 3 bulan ke depan gitu ya.
Tapi udah ada treadmill kan. Udah treadmill tidak Udah berguna treadmill. pasti di rumah. Udah deh capek. Terus nanti jadinya bosen lebih enak di luar gitu. Udah nebak ya lu Apaan pasti. gitu. Karena gini, yang aku pernah juga nih punya treadmill kayak sejenis itu di rumah. Nggak berguna di rumah. Lebih males ya. Lebih males di rumah. Betul. Karena ibaratnya tuh tidak pertama nggak ada target. Terus juga ibaratnya kalau di gym misalnya nih, gym kan kita kan secara otomatis kan udah bayar nih. Iya, Harus udah ada hasil bayar. dong Iya, gitu iya. kan ya. Nah, makanya lebih ada tuntutan gitu kalau di luar Kalau gitu. di luar lebih enak di luar. Iya, daripada di rumah. Kalau aku dulu itu jalan kaki Jalan keliling kaki. komplek. Ketika itu. Sekarang treadmill sekali. Sekali. Sekali seberapa? Sekali Jadi, sebulan ya. gitu artinya. Syukur ya Pak, sekali sebulan. Tapi ini benar nggak? Nggak sehat banget ya. Memang nggak sehat. Iya. Cuma- Apa yang terasa sama Ubes sekarang? Apakah asam urat udah mulai naik, udah mulai vertigo? Drastis gitu loh, nggak tahu dalam setahun ini karena emang nggak jaga makan selain dari konten ya. Di rumah pun aku juga dikit-dikit ngemil gitu, dikit-dikit ngemil emang gitu sebenarnya nggak sehat ya. Walaupun katanya cemilannya sehat gitu. Nggak, aku nggak mau cemilan sehat gitu, nggak Nggak mau cemilan sehat sehat. soalnya. Cemilannya rata-rata nggak Sehat sehat. apapun intinya tidak sehat Iya. itu sebenarnya. Betul. Tapi Ubes ya kita mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa Ya, lah ya. terjauh, Jauh dari ya, segala seperti itu ya. penyakit Tapi ya. biasanya rata-rata Ubes ini katanya kan udah sempat stres apa segala macam. Biasanya apa sih yang membuat Ubes tuh stres gitu, Bes? Oh jadi gini, ini tuh ada sangkut pautnya sama awal terjadinya si ibu besar ini nih. Oke, konten boleh. ibu besar. Soalnya pas kemarin itu tidak pernah dibahas Iya, kan. nggak ada, ya, nggak Saya jadi. takut. Jadi gini, Ah, aku itu jadi di 2023 ya, 2023 itu jadi mama aku kan sakit. Jadi kan aku anak tunggal nih, mama aku oh, sakit gitu. tunggal. Wih, polis tahta. Iya. Sama suami juga. Oh iya juga. Polis tahta Dua juga. Polis tahta. Iya sengaja biar nggak kemana-mana. Enggak, canda ya. Jadi mama aku kan sakit. Ketika itu aku malah nggak ada apa namanya, memang aku nggak ngonten. Bahkan apa aja Andro. Memang nggak ada, aku nggak tertarik dengan TikTok, nggak tertarik dengan itu kan. Ditambah orang tua juga lagi sakit kan. Tuh ngelihat orang tua sakit, stres dong. Yes, betul. Sampai aku tuh berat badannya turun juga gitu. Udah besar juga, cuman turun juga karena ngeliat orang tua stres kan, ngeliat orang tua sakit gitu. Nah, jadi di 2023 Februari kodarullah mama tuh udah nggak ada lagi, mama tuh meninggal di bulan Februari 2023. Nah, jadi disitulah yang kayak daripada itu down banget, tapi kita harus nguatin diri dong, nih kita ada anak, ada suami yang harus Betul. Nah, larinya itu ke makanan. Larinya itu ke makanan. Aku suka nyoba ini, nyoba itu kan. Waktu itu aku lagi magang ya, magang di kantor notaris juga kan. Jadi Lagi S2 berarti ya? udah tamat itu. Udah tamat S2. Jadi magang ALB sih namanya jatuhnya. Jadi magang, hobinya makan, coba ini, ada yang baru coba, ada yang itu coba. Ada viral coba, Iya, viral coba. Combol ini coba. Ya, memang iya serius. Combol ini ya. Jadi setelah itu aku pikir-pikir, barulah di situ kepikiran kan. Jadi kan udah mulai nih download TikTok iseng-iseng kan. Tapi nggak kepikiran juga nih buat jadi konten kreator. Nah, lihat yang lewat di situ, yang sering lewat itu si Deva, si Solusi Deva. Nongkrong, Oh iya. si Ella, sama Itis. Jadi belum kenal waktu itu. Jadi lihat gitu kan, lihat udah scroll gitu kan, terus kayaknya kalau gue kan udah sering coba makanan ini itu nih gitu kan, kayaknya kalau misalnya itu enak nih gitu, apa sih namanya, kayaknya kalau misalnya coba ngonten juga gitu. Kayak enak nih, jadinya ya mulai dari sana lah aku tuh ngonten gitu, ngonten mulai dari sana. Cuman posting aja gitu. Oh, posting doang. Gitu. Terus ternyata ada salah satu video yang naik gitu kan. Yang FYP. Iya, yang FYP. Jadi disitulah mulai semangat kontennya gitu. Ya. Karena dari stres itu timbullah berbagai ide-ide juga di sana kan. Makanya mulai ngonten, jadi adalah ibu besar, konten ibu besar, nama ibu besar. Tapi memang yang makan itu emang nggak bisa ditahan.
udah jadi hobi Iya, namanya. tapi bukan nggak boleh. lagi. Iya, tapi nggak Jangan boleh ditiru ya. Jangan berlebihan Jangan ya. berlebihan, betul, Jangan berlebihan jangan ya. berlebihan. Oke Bu Bes, ini kita break sebentar ya Bu Bes Boleh, ya. boleh, Nanti ada pesan-pesan yang mulai. Jadi di sana tetap bersama kita podcast sampai Motanya orang awak di Siko sampai di sana. Oke. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Dun Sana, tentunya masih bersama kita di Bukit Sampai Motanya orang awak di Siko tampaknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menonton kita di seluruh platform media sosial TVRI Sumatera Barat, itu ada di YouTube, TikTok, Instagram, dan ada pula di Facebook. Nah di YouTube sama TikTok tuh Dun Sana bisa mendengarkan live chat atau komenan-komenan. Jadi Dun Sana ini menanyakan apapun itu bisa langsung, dan nanti biar kamu bacain Meko dan kamu sampaikan ke bintang tamu kita. Dan jangan lupa bisa ditonton pula melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store Dun Sana kasadonya. Oke Bu Bes, Yeah. di meja kita sepertinya sudah ada sesuatu. Apa ini? Yeay, namanya Baku Kuih. Ya. Ini usaha baru. Ini usaha baru aku dari Usaha baru? dari akhir tahun 2025 kemarin. Oke. Ya, dari bulan November, akhir November. Oh gitu. Kenapa kukusan? Ini kebuka izin ya? Iya, boleh. Izin ya, Silakan, izin ya? silakan, Izin ya? silakan. Kenapa Iya. kenapa kukusan? Kenapa dan ini tulisannya untuk kamu yang cinta badan. Belum ada yang terbalik sepertinya. Oh enggak, aku cinta badan. Aku mencintai diriku. Iya betul. Cuman tidak Cuman apa? mengontrol diri saja. Diri saja. Pembelaan terus ya. Bela diri terus. Ini ada ubi, ada apa nih? Pisang, jagung. Ini ubi juga ya? Itu ubi juga, ubi kuning. Ini tengah ini apa nih? Oh, ini tengah itu ada kelapa parut. Kelapa Kelapa parut. parut. Iya, kelapa parut itu buat jadi toppingnya. Toppingnya. Jadi lebih oke. enak kan Kayak makan dimakan pisang kayak goreng gitu. ya? Iya, kalau pisang goreng pakai ketan. Oh iya, Ketannya yang pakai kelapa. Maaf. Jadi iya ketan kelapa. ini sorry. baku kuih ini, nah aku tuh terinspirasi dari mertua aku. Mertua, oke. Jadi kan beliau suka makan kukusan tuh dari mertua aku, terus juga sama teman aku yang dia abis lahiran, badannya cepet balik gitu kan. Nah jadi pas beliau aku tanya, dia pakai apa? Aku bikin kukusan Kak, bikin kukusan tuh tiap pagi, dan itu bener-bener cepet banget loh turunnya badannya ketika itu. Nah di situlah aku mulai kepikiran, orang beli kukusan apa ya? Kan orang juga males ngukus gak sih gitu kalau kita jual Iya, kukusan. kukus sekarang. Iya. Gimana ya? Kalau kukusan itu pertama panas juga. Ya. Nunggu dinginnya Nunggu lama lagi. Saya makan yang apa ya? Ya, lanjut. Nah, jadi lihat TikTok ada yang lewat tuh yang jual kukusan, karena di Jawa lagi hype banget orang jual Iya betul. kukusan. Kukusan lagi di mana-mana banget di Jawa, di Jakarta. Lagi hype banget. Nah makanya aku mulai kepikiran, aku bilang sama suami kan, ya kita coba jualan kukusan yuk. Katanya kayaknya ini bahannya nggak susah, dan aku udah punya semua barang-barang perlengkapan itu. Aku udah ada semua, mulai dari boot sampai klakat sampai itu aku udah ada. Jadi Ready ya. jadi kepikiran hari Jumat jualannya untuk hari Senin. Jadi disiapin lah dalam 3 hari itu gitu. Bikin bannernya, bikin stiker, beli bahan-bahan gitu kan. Nah jadi mulailah kami di hari itu jualan, dan ternyata di hari pertama jualan itu habis, alhamdulillah. Cuman ternyata testimoni orang sekitar kan yang tempat aku ngontrak jualan itu, Titi maaf ya, ubinya keras, pisangnya keras. masih Tapi habis. di hari itu habis. Tapi habis itu aku tetap belajar juga kan, ini kenapa ya bisa keras, kita cari dong penyebabnya. Ini kenapa Ya. bisa keras, ini kenapa kok bisa gini. Pisang itu putih loh kemarin itu, bukan, harusnya kalau matang kan kuning Iya harusnya. kuning kemas, kuning ke dalamnya. Mungkin kurang lama, dan aku waktu itu dikukus, jadi jadi makanya kok kayaknya gagal gitu ya kan. Makanya kan sama-sama si Uda nih, apalah yang salahnya, apa yang dia dipelajarin terus gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah banyak yang suka, udah banyak penggemarnya juga. Ditambah lagi kalau bakuku ini aku nggak pakai garam sama sekali. Oh, aku mau nanya itu tadi. Ya. Kan biasanya kan kalau kukusan kan kalau mama aku biasa ngukus kayak jagung, kayak ubi ini biasanya. Itu biasa ditabur gula, tabur garam gitu biar ada keluar lah gitu rasanya gitu.
Kalau bubes nggak pakai sama Nggak, sekali. memang sengaja nggak pakai garam. Memang sengaja nggak pakai garam. Jadi semuanya tuh bisa nyoba. Bahkan orang yang sakit pun juga bisa nyobain ini gitu kan. Karena kami ternyata ada klien yang waktu itu dia istrinya cuma mau makan baku kue. Karena di tempat yang lain pakai garam, ada rasanya gitu. Aku maunya tuh yang rasa asli gitu. Oh, ini kalau buat empasi bagus banget nggak sih? Bagus, Iya kan? bagus. MPLC bagus. Buat Mak. empasi bagus banget ini karena nggak pakai garam, nggak pakai apa, rebusan semua. Iya, memang kita nggak pakai garam, memang sengaja. Memang sengaja nggak pakai garam, tapi ada juga. Pincet pun nggak pakai garam sama sekali ya? Nggak ada. Kecuali untuk yang kita ini kan libur kemarin 40 hari habis lebaran kan. Oh iya. Nah, setelah itu aku nambahin tahu sama tempe. Nah, itu aku pakai bumbu tahu tempe karena Iya dong. nggak mungkin dong makan tahu bulat-bulat nggak pakai. Tahu petak warna putih doang nggak mungkin dong iya, ya. benar. Nah, tetap semuanya nggak pakai. Bahkan aku kalau di outlet itu kan ada sayurnya. Kalau ini kan banyak karbonya ya. Kalau di outlet itu ada telur, ada telur, ada tempe sama tahu. Untuk sayurnya, untuk saladnya ada wortel sama japan. Apa ya bahasa Indonesianya japan? Apa Japan? Labu siam. Labu siam. Labu Nah, siam. labu siam. Japan kan. Tapi pertoku juga bilang Jepang gitu Iya. ya. Itu Memang juga Japan. nggak pakai garam. Oh nggak pakai garam. Kita memang nggak pakai garam. Jadi emang pure rasanya dari situ. Wah gokil. Memang iya. Tapi kalau untuk itunya, biar kan nggak semua orang yang bisa terima tuh, kita kasih saus. Kita kasih saus sama yang apa ini, kelapa ini, biar ada rasa garam sama gulanya. Jadi enak kan. Adalah rasa yang meninggikan rasa dari buah-buahannya. Umbi-umbian. Umbi-umbian, buah-buahan, Buah-buahan gitu. Umbi-umbiannya. Tapi ini udah jalan berapa lama nih? Udah di bulan November 2025. Oh 2025. Jadi untuk harganya juga murah banget loh sepotongnya Gila, itu. cuma bungkusan soalnya. Nah, cuman 2000-an. Hah? Jadi, cuman 2000-an. Ribuan? Satu potong itu 2000. Jadi kalau misalnya orang mau itu belinya tuh sekotak isi 5, dia tuh udah bisa nyobain semuanya. Coba kalau masak sendiri, masak ubi sekilo 10.000 cuma dapat 10.000, satu macam satu doang, kan. ya. Nah, Betul, kalau ini 10.000 udah dapat 5 macam. Kalau mau tambah telur yang paketan cuma 12.000. Udah lengkap semuanya. Enak banget gitu. Boleh pilih apa aja. Enak banget. Jadi enak banget. kalau misalnya orang kan aku jualnya tuh pagi dari jam 6. Kita bangunnya jam 3 nih. Sama iya serius jam 3 pagi. Kita bangun jam 3 Buat pagi. apa? Buat nyabut langsung dari tanah gitu. Umbi-umbian. Iya. Kita bangun jam 3 pagi masak ini. Masak bakumi. Jadi dia tuh memang anget, memang nyampe di outletnya memang masih dalam keadaan anget-anget gitu. Terus yang banyak pembelinya itu orang kantoran. Orang pokoknya Buat sarapan ya? Iya, buat sarapan. Jadi ada bahkan yang dia itu jadi langganan setiap hari gitu loh. Langganan tiap hari beli kukusan. Iya, ada. Aku juga punya pelanggan anak sekolah. Bayangkan dulu kita sekolah, kita makannya apa? Berarti sekarang hitungannya anak sekolah sekarang sehat-sehat ya? Iya. Anak Berarti sekolah ya? cewek dia. Kalau aku beli ini pokoknya dia belanja 12.000 udah sama telur gitu. Jadi kayak yang ya Allah, gue kayaknya dulu sekolah nggak gini deh belanjanya. Kok dia beli yang kayak gini? Kita dulu belanja kita pas zaman-zaman sekolah itu Nutrijel, jelly-jelly, Gorengan gak sih? Gorengan, mie goreng, tahu isi, Iya. Kayak di sekolah itu paha kayak ayam. yang manis-manis kan. Iya, manis-manis ya. Enggak, dia bawa kukusan loh ke Ya sekolah. Allah. Cantik anaknya, bener-bener ya, mungkin dia jaga badan kali ya. Iya, Yang ownernya iya, aja iya. yang enggak. Dia menertawakan dirinya sendiri. Nah, jadi Astaga. baku kue ini dia ada itu kalau kita kan di outlet kan jualannya tuh yang pakai kotak-kotakan gitu kan, bisa beli satuan juga. Nah, kita juga nyediain itu loh yang kayak kukusan tampah. Ini Oke, tampah, kesana. ini namanya Tampah. tampah nih. Tampah ini ada dari ukuran kecil, menengah sampai gede. Nah, oke. kadang-kadang itu banyak yang minta corporate atau misalnya kantor-kantor. Ya, kayak acara apalah gitu ya, acara kantor. Banyak yang minta kayak gini. Atau kalau misalnya mereka itu minta yang pakai packaging plastik, packaging apa sih namanya? Aku lupa nama kotaknya itu. Pakai packaging itu nanti pesan banyak gitu. Jadi buat ganti snack box box. gitu ya, apa? Bukan. Oh, Bukan. tin wall, tin wall. Ah iya, tin Tin wall. wall. Jadi itu pengganti snack box. Pengganti snack. Iya.
Tapi tau nggak, ini kukusan gini ya. Ini biasanya di TVRI kalau misalnya ada acara pagi-pagi nih, buat sarapan, buat jadi appetizer lah ya, hidangan pembuka, yang beginian. Oh iya. Beneran, sumpah. Masya Allah. Beneran, sumpah. TVRI boleh. Iya. Boleh dibagukin. Beneran, Iya beneran kan? loh. Gitu. Ya, sama-sama Bu Bes ya. Iya. Ada harga khusus. Ada agak khusus. Oke, Bu Bes, kita istirahat sejenak ya, Iya, karena boleh, saya mau silakan, ngabisin silakan. ini one whole ini semuanya sendirian. Ya Nggak mau saya bagi-bagi Ya. sama Bu Bes apa lagi. Jadi di sana tetap bersama kita di sampai mau tanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih di sana, tentunya masih bersama kita di sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya Dun sana. Dan Dun sana seperti yang kita tadi bisa Dun sana tonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Nah, Dun sana pun bisa mendengarkan live chat atau komen-komen di comment section atau di chat section YouTube maupun di TikTok kita. Dan Dun sana pun bisa menonton kita di TVRI Klik, App Store dan Play Store Dun sana. Kasadonya. Oke, Bu Bes tadi nikmat sekali, udah nggak ada lagi kan, termasuk nampan-nampannya sudah tidak ada lagi kan, udah masuk dalam perut saya sepertinya. Nggak. Kita simpan buat kru yang lain juga. Nah, Bu Bes kan banyak nih usahanya, ada baranator apa lain sebagainya, notaris juga, konten kreator juga. Pasaman Barat Kota Padang masih lanjut sampai sekarang kan. Harus kan ya. Tapi ya itulah Bu Bes. Enggak kewalahan Bu Bes sih ngapain semua, atau Bu Bes emang udah karyawan nih semua ya? Kalau untuk kewalahan sih sebenarnya kewalahan ya, karena kan terlalu banyak cuman yang diusahakan gitu kan. Cuman kalau untuk yang usaha aku, kalau untuk di Bandanator emang udah ada pegawainya. Udah pegawainya. Gitu, untuk produksi udah juga dipercayain lah di situ ya. Ya, itu udah ada pegawainya, untuk produksi di rumah juga udah gitu. Jadi itu mengurangi beban kerjaan kita juga lah gitu. Kalau untuk di pasaman pun udah ada pegawainya juga gitu. Karena nggak bisa ngerjain sendirinya juga dong, nggak bisa ngerjain sendiri gitu. Harus ada orang lain yang nolong. Gitu. Oh, tapi kalau kukusan ini Bu Bes langsung? Oh, kalau kukusan ya karena tidak ada yang mau bekerja di jam 4 pagi. Diam. Yang mau cabut umbi-umbian dari tanah nggak ada yang mau di jam 4 pagi. Itu biar kita serahkan ke petani saja. Ke petani saja. Ya. Iya, kita betul, beli betul. di pasar saja. Betul. Oh, berarti ini bahan-bahan dari pasar semua berarti? Iya, dari pasar. Nggak mungkin dong tanam ubi. Mana tahu punya kebun sendiri Anda? Iya kan, punya kebun sendiri, kebun ubi, kebun jagung, ladang jagung sendiri. Nggak sanggup. Sawit ya Allah, sawit. Amin, Allah sawit, amin. Tapi kan ini kan banyak ya. Bu Bes ibaratnya bahan-bahannya juga banyak ya, kayak busan apa segala macam. Ada nggak sih ditawarin kerjasama sama SPPG gitu? Kan sehat-sehat juga ya makanannya. Sejauh ini sih belum. Belum ya? Belum ada. Belum ada. SPPG MBG ya. Iya, Sejauh SPPG. ini belum ada sih. Oh, belum ada. Karena kan menarik banget, apalagi Bu Bes bilang cerita tadi anak Bu Bes, teman anak Bu Bes, temennya tadi ya, ada yang udah mesen tiap pagi. Iya. Anak sekolah. Bener tiap pagi buat makan kukusan Bu Bes gitu. Kayaknya belum ada. Belum ada ya gitu. Apalagi sekarang Bu Bes sudah mulai banyak kegiatan, bukan mulai banyak sih, dari dulu sampai sekarang udah banyak kegiatan juga sampai sekarang. Berusaha memberdayakan diri. Betul sekali. Nah, ada nggak sih pengen buat usaha lain gitu? Usaha pengen balik lagi buat usaha makanan viral lagi dinaikin gitu, atau gimana? Kalau untuk makanan viral sih kayaknya karena dia kan pendek ya jangka waktunya gitu. Kalau memang mungkin ada, mungkin dan bisa SDM yang mencukupi kayaknya mau gitu kan. Cuman kalau sekarang kita tuh lebih mikir kayak pengen jualan apa gitu yang bisa jangka panjang gitu loh. Gitu. Ya apa ya gitu. Kayak lebih memikirkan untuk jangka panjang kan, kita umur udah berapa ya? Aku udah 30-an ya. Jadi suami juga udah lumayan berumur kan. Jadi kayak kita mikirkan jangka panjang ke depannya lagi gitu. Enggak mungkin dong bertahan dengan beberapa usaha yang kayak gitu terus gitu. Betul sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini usahanya lancar-lancar aja Bu Bes. Alhamdulillah. Ya ada juga kerikil, nggak mungkin semua orang itu nggak mungkin nggak ada masalah. Ya. Ada juga masalahnya. Pasti ada masalahnya. Pasti. Tapi Bu Bes, dari semua pekerjaan yang Bu Bes paling sukai gitu. Dari konten kreator, dari buat menjalankan usaha, sebagai notaris juga, yang ibaratnya di 3 profesi itu yang buat tempat Bu Bes healing itu yang mana gitu? Kalau untuk tempat healing yang banyak duitnya aja. Notaris semua. Alhamdulillah. Yang kalau untuk healing sih kayaknya aku
di Bakukuhe ini aku senang soalnya aku tiap pagi live kan. Oh, Aku seneng gitu. gitu. Ngonten juga aku seneng gitu kan. Oke. Konten dan itu kalau di Notaris itu sebenarnya kan kita stresnya lebih banyak ya, Wak. Iya. Lagi bikin akta kan nggak boleh sembarangan. Makanya, gitu. nggak boleh Harus sembarangan. hati-hati. Belum lagi tanggung jawabnya Betul, juga makanya. gitu. Makanya orang ada masalah, kita juga yang kena. Orang Iya. ada meriksa mereka yang bermasalah pidana, nanti kita yang jadi saksi kan takut Iya, gitu. makanya. Makanya aku tuh lebih nggak mau yang banyak mikir gitu loh gitu. Jadi lebih seneng kalau untuk healingnya sementara di Bakukuhe ini. Oh, gitu. Bakukuhe ini. Ha. Karena enak kan tiap pagi kita ketemu orang itu menyenangkan loh gitu. Jadi sambil live juga gitu. Notarisnya juga sih. Notaris juga. Kalau notaris mah ketemu orang juga. Ketemu klien juga. Ketemu klien juga, tapi nggak ada masalah. Iya. Gak selalu ada masalah. Oh, nggak selalu masalah ya. Kadang, Iya, iya, Ibu betul, betul, mau betul, bikin PT dong Bu, bikin CV. Oh iya, betul gitu. betul. Ha. Biasanya yang duitnya banyak ya biasanya ya. Iya. Oke Bu Bes, sejauh ini juga usahanya juga alhamdulillah lancar, terus juga kontennya juga masih lanjut juga lancar juga sampai sekarang. Nah kalau untuk konten ada nggak nih selain makanan mau tahu konten OOTD atau Get Ready With Me yang gerem itu gerem gitu buat konten begitu ayo gitu, ada nggak sih pikiran buat konten-konten baru lagi gitu? Kalau konten aku sebenarnya ada 2 akun. Oh, ada 2 akun, akun. ya. Jadi kan yang satu Ibu Besar. Nah. Satu lagi ini Ibu Tutu. Nah, di Ibu Tutu sebelumnya dari Ibu Tutu ini namanya Cerita Bubes. Iya, oke. Dulu itu isinya itu Day in My Life gitu kan, Day in My Life. Jadi ada Day in My Life. Terus abis itu sekarang aku lebih suka nge-branding yang tentang bukan kerjaan sih, lebih kepada kayak edukasi tentang notaris Oh, gitu. notaris. Wih, bagus tuh, bagus tuh. Edukasi ya. Edukasi. Gitu kan. Karena kita nggak boleh mempromosikan diri loh. Nanti Iya. jangan sampai kita bikin konten dianggap mempromosikan diri. Iya. Kita kan nggak tahu isi kepala orang ya. Iya, gitu betul. kan. Edukasi, terus juga di situ aku ada OOTD-an juga ada. OOTD juga ada. Tapi Oke. itu tuh khusus untuk itu yang big size. Oh, big size. Oke. Jadi OOTD oke. untuk orang-orang yang perempuan-perempuan yang susah cari baju, susah cari celana gitu loh. Oh, Makanya kalau misalnya adik-adik lihat di story, kadang aku bikin sharing juga kan. Iya betul. Aku sering tuh ngeliat Pak Bubes tuh story-storynya ada sharing di keranjang-keranjangnya segala macam ya begitu. Karena kan orang kan susah kadang orang nanya, Kak ini beli di mana, ini beli di mana gitu. Karena kan aku badannya gede gitu kan. Iya. Nah kadang orang-orang yang badan gede tuh susah cari baju gitu kan, bisa langsung. Iya lagi. Klik Aduh, aja Bubes, mohon maaf keranjang ya. gue. Iya, aku Gak apa-apa. Iya. Terus lanjut. Jadi klik aja keranjang gue kan. Daripada susah cari baju. Iya, Pada nanya-nanya kan mending iya, gitu. betul. Diduitin. Daripada kalian merasa gengsi gitu dengar, Mbak ada yang double ini enggak Mbak gitu. Mending langsung aja nih gitu kan. Dan makanya. langsung dideskripsikan gitu. Ya, ibaratnya sudah dibuatin gitu kostumnya gitu kan. Konten kreator yang big size bisa itu banyak loh. Yang perempuan-perempuan betul, banyak betul, loh. Dan itu mereka juga nolong banget buat orang-orang yang kadang-kadang kalau misalnya orang badan gede tuh katanya susah cari baju kan. Zaman sekarang tuh enggak gitu, gampang. Karena apa ya? Banyak Referensinya banyak banget gitu. referensinya banyak gitu. Gitu loh. Oke. Tapi Bu Bes, ini yang menjadi perhatian nih sejauh ini baik itu di konten, baik itu di usaha maupun menjadi seorang notaris, ada nggak sih yang pengen dipertahankan biar Bu Bes tuh tetap masih menjadi Bu Bes yang tidak stres seperti sekarang ini, ada nggak sih yang dipertahankan biar tetap waras gitu? Banyak banget kerjaannya. Kalau untuk apa ya, yang dipertahankannya apa dulu nih kayak Apa aja deh, kewarasannya dulu deh. Oh ya udah, bikin happy aja. Bikin happy. Terus apa-apa kalau misalnya ada yang ngerasa ganjel atau apa, omongin sama orang terdekat. Kayak kalau aku ceritanya sama suami kan. Jadi nanti dikasih advice gitu-gitu gitu. Pokoknya kalau misalnya lagi stres atau karena lagi banyak kerjaan, kerjain sesuatu yang menyenangkan aja gitu. Atau misalnya kalau lagi butuh sendiri ya udah sendiri aja gitu kan. Jangan, nggak usah lihat HP, nonton kayak apa kayak gitu. Kalau aku mungkin makan ya. Balik lagi. Baik makan gitu ya. Cuman kalau aku sih lebih, kalau untuk ngobrol aku lebih banyak sama si Uda. Pokoknya segala sesuatunya tuh kalau misalnya ada
aku gini loh dah. Nah ceritanya sama si Uda gitu, pasti banyak ngasih solusi juga. Sama orang-orang gitu. terdekat lagi. Sama orang-orang terdekat. Ya alhamdulillah punya suami yang juga mendukung banget gitu. Sepertinya tidak perlu dipertanyakan sih sepertinya. Mendukung banget, support. Oke Bu Bes, terima kasih Bu Bes ya. Atas waktunya tadi udah dicoba juga kukusannya enak. Siap. Tadi rasanya tuh ngubi banget. Ngubi banget. Ngubi banget. Ngubi banget. Itu kukuh banget. Kukuh banget Kukuh gitu. banget. Terima kasih Bu Bes ya. Siap, Sukses sama-sama. terus ya. Iya, terima Sukses kasih terus juga di udah ngundang semua lagi. usahanya. Iya Bu Bes. Ya, mudah-mudahan sehat terus Bu Bes dan keluarga. Oke, dan di sana itu pula di sana perbincangan kita di Podcast Sampai Motako. Jangan lupa di sana tonton tadi Podcast Sampai Mota setiap hari Senin, 7 hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo sekali kawan-kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lainnya di sana. Bye bye.